Halo guys, kembali lagi pada sesi Berkimia, belajar kimia bersama Beryl. Hari ini kita akan membahas mengenai spektroskopi molekul organik, khususnya untuk penentuan struktur molekul organik berdasarkan data beberapa spektrum. Yang pertama di sini ada spektrum FTIR, kemudian selanjutnya yang di bawahnya ini ada spektrum GCMS. Yang ketiga ada spektrum CNMR dan yang terakhir ada spektrum HNMR, yang mana spektrum-spektrum ini akan membantu kita dalam menentukan struktur dari senyawa organik ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai menginterpretasi tiap spektrum. Yang pertama ada spektrum FTIR, teman-teman bisa lihat seperti yang kita tahu bahwa spektrum FTIR itu memberikan informasi mengenai gugus fungsi yang terkandung dalam senyawa organik itu. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, ada beberapa serapan yang khas dari senyawa organik ini pada spektrum FTIR-nya. Di daerah yang pertama di daerah 3000 cm-1, teman-teman bisa lihat, kita tahu bahwa itu adalah serapan khas untuk CsP3. Selanjutnya ada dua serapan dengan dua puncak di daerah 1768 dan 1746 yang kita tahu bahwa itu adalah serapan khas untuk C-karbonil. Kemudian di daerah 1190 kita tahu bahwa itu serapan khas untuk gugus fungsi CO. Nah, dari data informasi tentang spektrum FTIR untuk senyawa organik ini, yang mana ada serapan untuk gugus fungsi CsP3, kemudian ada serapan untuk gugus fungsi C-karbonil, dan ada serapan untuk gugus fungsi CO, kita tahu atau kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa ini merupakan senyawa turunan asam karboksilat, yakni lebih tepatnya adalah ester, di mana gugus fungsinya itu adalah seperti ini. Nah, sehingga dipastikan bahwa senyawa organik ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi ester. Nah, dari data spektrum FTIR kita telah mengetahui bahwa senyawa ini memiliki serapan khas untuk gugus fungsi yang bila kita interpretasi lebih lanjut, dia memiliki gugus fungsi ester. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita pindah pada spektrum yang kedua, yakni spektrum massa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa spektrum massa seperti yang kita ketahui memberikan informasi mengenai berat molekul dari senyawa organik itu. Nah, dari data spektrum massa terlihat nilai M+ atau puncak ion molekulnya pada M% sama dengan 146, yang mana berat molekul dari senyawa organik ini adalah 146 gram per mol. Di sini juga sudah tertera rumus molekulnya C6H10O4. Nah, untuk data spektrum massanya itu sendiri memiliki puncak dasar atau base peak pada M% sama dengan 29, kemudian ada puncak lain pada M% sama dengan 45. Jika kita bandingkan dengan data spektrum FTIR, yang mana ini khas untuk gugus fungsi ester, maka kita tahu bahwa M% sama dengan 45 dari spektrum massa ini itu khas atau selalu muncul pada senyawa turunan asam karboksilat, yang mana fragmen untuk M% sama dengan 45 itu bentuknya adalah COOH+, seperti ini. Nah, kan kita tahu bahwa yang terbaca itu hanya ion positif pada spektrum massa. Jadi fragmen M% sama dengan 45 itu adalah fragmen milik COOH+. Selanjutnya untuk M% sama dengan 29, kita tahu bahwa itu adalah fragmen dari senyawa fragmen dari gugus alkil.
dalam hal ini adalah CH3, CH2 plus. Nah, bisa teman-teman hitung sendiri. M per set dari ini pasti 29, kemudian ini sama dengan 45. Selanjutnya, rumus molekul dari senyawa organik ini memungkinkan kita untuk mengetahui berapa jumlah ikatan rangkap yang terdapat dalam senyawa organik ini berdasarkan perhitungan DBE, yang mana DBE itu sendiri jumlahnya adalah dihitung dari jumlah atom karbon total dikurangi setengah jumlah atom halogen dikurangi dengan setengah jumlah atom nitrogen dikurangi setengah jumlah atom hidrogen ditambah 1. Dari rumus molekul senyawa ini C6H10O4 kita bisa mengetahui nilai DBE-nya. Nah, jumlah atom karbon totalnya kan 6. Dia tidak memiliki atom halogen maupun nitrogen sehingga jumlahnya pasti 0. Kemudian di sini jumlah atom hidrogennya adalah 10. Setengah dari 10 adalah 5. Jangan lupa tambah 1. Nah, sehingga 6 kurang 5, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, senyawa ini memiliki 2 ikatan rangkap. Nah, kalau kita bandingkan dengan spektrum FTIR sebelumnya, terdapat 2 buah puncak yang muncul pada 1700, yakni 1768 dan 1746. Kemungkinan dia memiliki 2 gugus C karbonil, tetapi itu hanya bisa dijawab oleh spektrum HNMR, sehingga kita harus menginterpretasi lebih lanjut, teman-teman. Oke, sekian informasi yang kita peroleh dari data spektrum massa. Selanjutnya kita pindah untuk menginterpretasi spektrum berikut, yakni spektrum CNMR. Nah, di sini bisa dilihat untuk dari geseran kimia yang terbaca dari 0 sampai 200 ppm. Nah, kita di sini bagi dulu daerahnya. Di sini saya bagi, teman-teman. Ini kan 100 ppm. Nah, biasanya di bawah 100 ppm itu diberikan oleh karbon-karbon alkil seperti RCH3, kemudian ada RCH2R, kemudian juga ada RCHR, seperti itu. Nah, itu adalah serapan di bawah 100 ppm. Selanjutnya untuk serapan di atas 100 ppm biasanya diberikan oleh karbon-karbon yang sudah memiliki ikatan rangkap. Misalnya seperti RC karbonil X. X ini bisa apa saja, bisa asam karboksilat maupun turunan asam karboksilat seperti ester dan sebagainya. Kemudian bisa juga diberikan oleh alkena maupun karbon dari alkuna, seperti itu. Jadi itu adalah informasi dasar yang membantu kita dalam menginterpretasi spektrum ini. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini berdasarkan DEPT yang bisa teman-teman lihat bahwa jika spektrumnya itu ke bawah atau anak panahnya itu ke bawah, berarti itu diberikan oleh gugus CH2. Sedangkan jika anak panahnya itu ke atas, berarti itu diberikan oleh gugus CH3. Nah, hal ini sangat membantu kita dalam melakukan interpretasi dari spektrum CNMR itu sendiri, teman-teman. Sehingga kita mulai berdasarkan patokan DEPT yang muncul di sini, petunjuknya sangat membantu. Nah, untuk yang ke bawah itu diberikan oleh CH2, maka otomatis ini adalah CH2. Nah, kemudian spektrum ke atas itu, atau sinyal ke atas, itu diberikan oleh CH3 atau CH. Maka kemungkinan di sini adalah CH3,
kemungkinan di sini juga bisa CH3, di sini juga bisa CH3. Nah, atau bisa juga CH teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di daerah 160 ppm. Nah, kita tadi tahu berdasarkan informasi dasar bahwa itu ada diberikan oleh karbon yang sudah berikatan rangkap. Kalau kita bandingkan dengan data spektrum FTIR, berarti ini diberikan oleh karbon karbonil yang dia memiliki gugus fungsi ester seperti itu. Nah, informasi dari spektrum NMR ini hanya sebatas itu yang kita peroleh, sehingga interpretasi yang lebih spesifik akan diberikan oleh spektrum HNMR. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita pindah pada interpretasi spektrum HNMR, teman-teman. Nah, di sini dari geseran kimia 0 sampai 10 ppm, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada 2 buah sinyal yang muncul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada layar bahwa untuk spektrum HNMR dari senyawa organik ini, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk spektrum HNMR itu memiliki 2 buah sinyal, yakni pada daerah sekitar 1,5 ppm, yang mana dia memiliki bentuk sinyalnya itu adalah triplet. Sementara di daerah 4,5 ppm itu memiliki bentuk sinyalnya atau tipe pemecahannya itu adalah kuartet, teman-teman. Nah, kalau kita lihat atau kita berdasarkan pengertian kita akan mengenai informasi spektrum HNMR, jika puncaknya ini adalah triplet, maka kemungkinan hidrogen yang memberikan sinyal, dalam hal ini hidrogen dari karbon itu, akan bertetangga dengan atom karbon lain yang memiliki jumlah hidrogennya adalah 2. Jadi CH2. Nah, karena puncak yang muncul itu diberikan berdasarkan pola N+1. Jadi kalau tetangganya itu ada 2 hidrogen, maka puncak yang muncul itu adalah 2+1, 3, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk yang kuartet, teman-teman, itu memberikan sinyalnya itu adalah dia memberikan sinyal kuartet 4, berarti hidrogen itu kemungkinan bertetangga dengan CH3, sehingga kan 3 tambah 1 4. Makanya di sini dia muncul pemecahannya itu adalah kuartet, atau sinyalnya itu bentuknya adalah kuartet, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pindah pada informasi yang dapat kita dapatkan berikutnya dari spektrum HNMR, yakni integrasi. Integrasi ini adalah jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam puncak tersebut, teman-teman. Itu berdasarkan perhitungan di beberapa spektrum itu sudah langsung otomatis diberikan integrasinya berapa, tetapi ini dihitung secara manual dengan menggunakan mister, teman-teman. Jadi kita ukur panjang garis integral dari bawah sini sampai ke atas sini. Kalau saya ukur dengan menggunakan mister, teman-teman, ini panjangnya 1,5, kemudian ini panjangnya 1 cm. Nah, integrasi itu menunjukkan jumlah atom hidrogen. Jadi teman-teman, 1 ditambah 1,5 sama dengan 2,5. Nah, ini kan tidak mungkin karena jumlah atom hidrogen dari senyawa organik ini adalah 10. Nah, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ini adalah perbandingan dasar dari jumlah atom hidrogen dari senyawa organik ini. Nah, misalkan untuk 1,5 ini memberikan jumlah atom hidrogen sebesar X dan 1 ini memberikan jumlah atom hidrogen sebesar Y, maka kita dapat menghitungnya menurut persamaan linier. Jadi kita buat di sini 1,5X ditambah dengan 1Y, kan tidak pernah ditulis sama dengan 10. Nah, jadi kita mengasumsikan atau kita harus menghitung secara manual
sehingga didapatkan nilai X dan nilai Y-nya itu sama dengan nilai atau harus bilangan bulat, tidak boleh desimal teman-teman. Jadi kita mulai, jika Y-nya itu sama dengan 1, maka 1,5X itu sama dengan 10 dikurangi 1, 9. Jadi X itu sama dengan 10 dibagi 9, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya jika Y-nya sama dengan 2, berarti 1,5X sama dengan 10 kurang 2, 8, sehingga X sama dengan 8 dibagi 1,5, hasilnya 5,33. Kemudian jika Y-nya sama dengan 3 teman-teman, maka X itu 1,5X sama dengan 10 kurang 3, 7. X itu sama dengan 7 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 4,67. Nah, kemudian jika Y-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 1,5X sama dengan 10 kurang 4, 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 1,5. Hasilnya X sama dengan 4, teman-teman. Nah, di sini kita dapat bahwa nilai Y dan nilai X yang merupakan bilangan bulat adalah nilai Y sama dengan 1 dan X sama dengan 6, dan nilai Y sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 4. Sehingga kedua perbandingan nilai Y-nya itu kita eliminasi untuk Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung teman-teman. Nah, kita kemudian menguji nilai Y dan nilai X-nya. Nah, di sini teman-teman terlihat bahwa kalau nilai Y-nya itu sama dengan 1 dan nilai X-nya itu sama dengan 6, maka tidak mungkin sinyal ini hanya memiliki jumlah atom hidrogennya 1, karena dia itu harus memiliki tetangganya bertetangga dengan 3 atom hidrogen, yang mana kalau kita lihat kedua spektrum ini saling kopling satu sama lain. Jadi CH3 ini kemungkinan bertetangga dengan CH2, sehingga tidak mungkin nilai Y-nya itu sama dengan 1 di sini, teman-teman. Sehingga opsi pertama ini kemungkinan tidak memenuhi. Nah, kemudian kita pindah ke opsi berikutnya. Nilai Y-nya sama dengan 4 dan nilai X-nya itu sama dengan 4, teman-teman. Nah, X-nya juga sama dengan 4, berarti 1,5 dikali 4 itu sama dengan 6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa X-nya itu sama dengan 6, hasil perkalian 1,5 kali X sama dengan 6. Jadi integrasinya ini adalah 6H dan ini juga adalah 4H. Nah, 6 ditambah 4 hasilnya 10, teman-teman. Tetapi, teman-teman, hanya muncul 2 buah puncak atau 2 buah sinyal. Kalau kita perhatikan baik-baik, kemungkinan besar senyawa ini merupakan senyawa yang bersifat simetris atau dia memiliki kesimetrisan molekul, teman-teman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan interpretasi dari FTIR maupun perhitungan nilai DBE, itu dia memiliki DBE-nya sama dengan 2, teman-teman. DBE-nya sama dengan 2. Nah, kemungkinan itu nilai geseran kimia kalau C yang atom hidrogen yang terikat dengan C karbonil itu memiliki geseran kimia di sekitar 2-3 ppm. Sehingga di sini kalau kita lihat itu tidak muncul. Berarti tidak ada atom hidrogen pada atom karbon yang terikat langsung dengan atom C karbonil. Nah, kita tahu bahwa dari spektrum FTIR ini adalah senyawa ester. Nah, dia memiliki jumlah atom C karbonil, teman-teman. Memiliki jumlah atom C karbonil kemungkinan 2. Nah, C karbonil ini tidak bertetangga dengan atom C lain
yang memiliki atom hidrogen. Nah, di sisi lain kemunculan spektrum dengan puncak kuartet pada 4-5 ppm ini kemungkinan disebabkan oleh terikatnya atom karbon yang memiliki hidrogen tersebut pada unsur yang lebih elektronegatif, dalam hal ini adalah O. Maka kemungkinan ini adalah CH2 yang terikat dengan O dan dia bertetangga dengan CH3 karena kedua puncak ini saling kopling satu sama lain. Karena puncak ini memiliki tipenya kuartet yang ini karena 3 tambah 1 4, dan puncak ini memiliki pemecahannya itu triplet 2 tambah 1 3. Puncak yang ini dia letaknya di antara 1,5 ppm karena protonnya itu dia terlindungi. Sementara ini dia terikat langsung pada atom yang lebih elektronegatif sehingga nilai geseran kimianya meningkat menjadi 4,5 ppm. Maka kemungkinan selanjutnya itu strukturnya seperti ini. Nah, karena ini adalah senyawa ester teman-teman, maka dia bentuknya seperti ini kemungkinan. Karena senyawa ini hanya memiliki 2 sinyal, seperti yang tadi saya jelaskan, dia kemungkinan terdapat simetris atau memiliki kesimetrisan molekul, maka dia juga memiliki gugus yang sama di sampingnya, yakni OCH2CH3 atau gugus etoksi. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah hidrogennya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas, dan jumlah oksigennya ada 4. Nah, apakah ini adalah senyawa yang memberikan puncak NMR seperti ini? Kita bisa uji. CH3-nya dan CH2-nya bertetangga langsung. Puncaknya kuartet dan triplet. Kalau ini puncaknya pasti triplet dan ini puncaknya pasti kuartet. Nah, betul. Di daerah 1,5 ppm itu diberikan oleh CH3 yang ini juga yang di sebelah kiri, dan di daerah 4,5 ppm itu puncaknya kuartet karena bertetangga dengan CH3 dan si CH2-nya ini langsung terikat pada atom O. Nah, kemudian dia memiliki dua gugus karbonil. Nah, dari data FTR sebelumnya terdapat 2 buah serapan pada daerah 1700 dan nilai dBe-nya 2 mengindikasikan bahwa terdapatnya 2 gugus karbonil dalam senyawa organik ini. Nah, teman-teman, seperti itu. Dan jumlah atom hidrogennya 6 di sini, teman-teman, itu diberikan integrasinya itu sama dengan 6 karena lingkungan kimia proton metil yang ini yang sebelah kanan dan metil yang di sebelah kiri, teman-teman, itu lingkungan kimianya itu sama. Kemudian untuk yang 4 itu dari CH2 yang di sebelah kiri dan CH2 yang di sebelah kanan, lingkungan kimianya juga sama. Kalau lingkungan kimianya sama, maka dia itu memiliki spektrum atau puncak yang sama. Sehingga dari data interpretasi FTIR, kemudian MS, kemudian HNMR, dan yang terakhir CNMR, maka rumus struktur dari senyawa organik ini yang diusulkan itu seperti yang bisa kita lihat pada layar, yakni dietil oksalat, teman-teman. Jadi senyawa organik ini adalah senyawa ester yang namanya itu adalah dietil oksalat. Oke, teman-teman, sekian dari video pembahasan spektroskopi molekul organik di hari ini. Dan jika ada pertanyaan, saran, ataupun komentar, bisa disampaikan pada kolom chat di bawah. Dan sampai jumpa pada video-video pembahasan berkimia selanjutnya. See you!